Kisah ini terjadi di awal tahun 2010. Berawal dari aku memulai karirku sebagai seorang resepsionis di sebuah villa. Awalnya aku dimasukkan kerja oleh teman baikku. Karena bertepatan saat itu, villa itu lagi membutuhkan karyawan untuk mengisi kekosongan di jabatan resepsionisnya. Karena aku sangat membutuhkan pekerjaan itu, aku pun siap bekerja di villa itu sebagai seorang resepsionis. 2 bulan lamanya, akhirnya semua karyawan di villa itu sangat akrab satu sama lainnya, termasuk aku di dalamnya. Sementara bos kami terkadang datang berkunjung hanya 1 bulan sekali, tepat pada saat setiap gajiannya saja. 1 bulan kemudian setelah aku masuk kerja di villa itu, satu dari teman kerjaku yang menjadi manajer di villa itu menikah keluar kota. Maka saat itu posisi manajer sementara kosong. Lalu kekosongan itu bosku menunjuk aku menjadi manajer sementara waktu. Namun karena 2 minggu kemudian villa itu tetap ramai ketika aku mengelolanya, ramai akan pengunjung, maka bosku mulai mempercayaiku untuk memegang kendali di villanya. Sebagai seorang manajer, sejak itulah aku mulai lebih intens berkomunikasi dengan bosku dan membuatku tahu lebih detail akan rumah tangganya yang ternyata belum dikaruniai seorang anak, yang walaupun sudah 10 tahun lamanya mereka menikah. Tak berakhir sampai di sana. Bosku yang laki-laki pun mulai lebih sering berkunjung ke villanya. Dan tak jarang di sela-sela waktu, bos laki-lakiku sering curhat tentang dirinya yang seakan merasa hampa menjalani hidupnya karena tak kunjung punya anak. Maka sejak itulah antara aku dan bosku terjalin hubungan layaknya rekan sederajatnya. Bukan lagi terasa antara karyawan dan bosnya. 1 tahun lamanya aku di villa itu, barulah bosku yang perempuan mulai juga sering berkunjung dengan misi ingin membesarkan villanya. Akhirnya aku dipanggilnya hari itu. Sambil duduk santai di halaman depan villa itu, berbincang-bincang dengannya terkait langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan agar ramai pengunjung di villa itu. Di akhir bincang santaiku dengan bosku, aku tidak konsentrasi dengannya sepanjang perbincangan itu. Karena bosku yang satu ini sangat berbeda. Wajahnya saja mirip artis Korea. Asli, super bohai. Belum lagi gaya berpakaiannya yang seksi abis. Bajunya yang sering dia pakai itu, aku masih ingat yang warna putih, tipis, sampai terlihat itunya. Itulah yang membuatku tidak konsentrasi tiap aku dipanggilnya. Emang berat cobaannya jadi karyawan di villa itu. Harus terus-terusan menghadapi bosku yang super duper cantik dan seksi itu. Maka di bulan selanjutnya, bos perempuanku lebih sering berkunjung. Bahkan hampir tiap hari ia mendatangi villanya. Itulah yang membuat kami, khususnya aku pribadi, menghayal sendiri. Tiba pada suatu hari bosku itu
tiba-tiba menelponku dan menyuruhku mengantarkan handuk di kamar Villa 01. Awalnya saya mengira ia baru mulai mandi. Malah ternyata begitu saya masuk, ia sudah membukakan pintu kamar mandinya sambil berkata, "Sini handuknya." Saat itu aku bengong dan mulai tegang. "Loh, bukannya ibu lagi mandi?" ujarku kepadanya. Lalu ia dengan nada biasanya, "Kenapa emang? Sini handuknya." Maka saat itu aku mendekat. Akhirnya melihatnya sudah mulai mandi. Deg-degan aku waktu itu. Waktu kusodorkan handuknya, tiba-tiba menarik tanganku sampai harus tergerus ke dalam kamar mandi itu. Maka mau tak mau, aku harus melayaninya kala itu. Perasaanku setelah itu persis dalam mimpi. Dan aku terus melamuni kejadian yang indah itu. Di hari-hariku menjalani tugasku sebagai seorang manajer di vilanya. 2 minggu kemudian, barulah aku sadar. Ternyata apa yang kulakukan sangat membahayakan karirku jika suaminya tahu nantinya. Maka 2 hari kemudian, bos laki-lakiku tiba-tiba menelponku. Aduh, kala itu aku takut mengangkatnya. Kirain aku sudah ditahunya. Malah sebaliknya. Ia memerintahkan aku untuk mengajak dan mengantarkan ibu bosku refreshing ke sebuah pantai. Karena dirinya tak bisa menemani ibu bosku. Maka sebagai seorang karyawan, hanya kata siap bosku, ujarku. Tepat sore hari kami berangkat dengan bu bosku ke pantai. Di sana ia mengajak aku mulai sedikit romantis sambil bercumbu rayu denganku. Bahkan ia mengingatkan aku tentang kejadian di kamar 01 di vilanya. Maka aku pun tak berdaya dibuatnya. Kucing dikasih ikan ya pasti habis lah. Maka di pinggir pantai itu aku terbelainya sampai pada puncaknya mantap-mantap dengannya. Sampai di sini dulu. Yang mau lanjut, mohon tulis di kolom komen. Ditunggu ya. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.